Tadi pagi saya menyampaikan tentang kepenuhan hidup di dalam Tuhan, ya. Yang kedua ini saya ingin menyampaikan tentang ketaatan sebagai seorang hamba Tuhan. Tahun 2020 ini Tuhan itu memberikan visi kepada kita Bapak Ibu Saudara, yaitu tahun persatuan dan percepatan. Barang siapa bersatu akan dipercepat oleh Tuhan. Nah, kali ini saya mau kupas persatuan itu antara kita dengan Tuhan. Ya, persatuan kan macam-macam. Ya, nanti ada waktunya ngomong tentang keluarga, ya. Nanti kapan-kapan kalau kita ngadain BSM, Building Strong Marriage, bagi Anda yang suami istri daftar Bapak Ibu Saudara, itu nanti kita akan dibangun bagaimana supaya kita bersatu suami dan istri. Karena orang yang bersatu, firman Tuhan katakan, ya, 2 orang minta apa saja di dalam namaku, kata Tuhan, dia akan memperolehnya. Apapun itu, mau minta apa aja, ya. Nah, bagaimana tidak mungkin 2 orang ini tidak bersatu. Pasti 2 orang yang bersatu. Dan siapa yang bisa bersatu tubuh, jiwa, dan roh? Itu cuma suami istri. Makanya nanti kalau ada BSM itu waktunya kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana supaya suami istri ini bisa bersatu. Karena kalau itu bersatu akan mengalami percepatan. Salah satunya kalau hari ini saya dengan Pak Sam, ya, kalau kita lihat hidup kita ini siapa gitu ya, Bapak Ibu Saudara, ada banyak cerita di balik apa yang terjadi perjalanan, ya, baik dari anak dari kecil sampai sekarang, ya, dari dulu enggak saling kenal, ya, saya enggak kenal Pak Sam juga enggak kenal saya, sampai akhirnya menikah, dikaruniai 3 anak, semuanya itu ada ceritanya di balik itu. Dan kalau kita lihat flashback ke belakang, kita itu cuma bersyukur aja gitu. Dan yang salah satunya memang karena adanya persatuan itu, maka percepatan itu Tuhan berikan. Ya, jadi saya tidak ngomong segi tentang suami istri, nanti aja di BSM. Tapi sekarang saya mau ngomong segi persatuan kita dengan Tuhan. Ya, tadi pagi saya sampaikan tentang kepenuhan hidup di dalam Kristus. Ketika kita ini bersatu dengan Tuhan, ya. Persatuan itu yang saya kupas. Nah, di sesi pertama tentang kepenuhan hidup di dalam Kristus gitu ya, maka kita akan beroleh hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Nah, itu enggak saya kupas ya, yang sesi pertama. Yang kedua yang mau saya, ini tema yang baru. Kita mau bersatu dengan Tuhan kita, itu dalam hal ketaatan. Ketaatan setiap kita sebagai hamba Tuhan. Yang disebut hamba Tuhan itu bukan seperti saya, orang yang mengabdikan dirinya untuk pekerjaan Tuhan sebagai hamba Tuhan, pendeta gitu ya. Ketaatan hamba Tuhan itu semua kita, ini juga disebut hamba Tuhan. Orang-orang yang menyebut bahwa tuannya itu adalah Yesus Kristus namanya, itu berarti kita semua ini adalah hambanya. Katakan amin. Ya, jadi coba sapa kanan kiri Anda, katakan halo hambanya gitu ya. Hamba Tuhan loh ya maksudnya. Amin, ya. Ayo buka sama-sama saya di dalam Yesaya. Yesaya pasal yang ke-50. Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-11. Ya, sudah ketemu, katakan puji Tuhan? Masih belum ya, saya tunggu Bapak Ibu Saudara. Yesaya pasal yang ke-50 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Perikopnya bunyinya ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Ini luar biasa ya. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku.
Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan. Orang benar itu gak pernah ditinggalkan sendirian. Ini orang benar mengalami kegelapan, tidak ada cahaya. Tapi Tuhan berkata, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan demikian, Tuhan itu akan membela kita. Tuhan itu akan menolong kita. Siapa yang akan sanggup menyalahkan engkau, mengatakan engkau bersalah katanya? Siapa? Tidak ada, firman Tuhan katakan. Siapa yang berani berperkara sama engkau? Tidak ada, firman Tuhan katakan, karena Tuhan akan tolong. Siapa yang berani gitu ya? Ibaratnya gini, siapa yang berani, bahasa Yunaninya itu nyala-nyalain kamu gitu kira-kira. Siapa yang berani mengganggumu? Siapa yang berani berbuat salah kepadamu? Siapa yang berani memfitnahmu mungkin? Atau siapa yang berani? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Allah itu pembela kita. Ketika kita menjadi hamba Tuhan yang taat, Allah lah pembela kita. Halo, katakan amin. Ketika kita menjadi hamba Tuhan yang taat, dengar baik-baik, perikopnya berbicara ketaatan hamba Tuhan. Ketika kita menjadi taat, maka Allah lah yang membela kita. Ketika kita menjadi taat, Dialah yang berperkara bagi kita, katakan amin. Ketika kita taat, Allah lah yang melindungi kita. Halo, katakan amin. Anda percaya apa enggak itu? Ini firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan manusia berkata-kata, tapi ini Tuhan yang berkata-kata. Tuhan yang akan tolong katanya. Dia menyatakan aku benar sudah dekat. Jadi Bapak Ibu Saudara gak usah bela diri. Anda akan dibela sama Tuhan. Firman Tuhan katakan, apa yang menyatakan kita benar itu sudah dekat, kata Tuhan. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kuasa yang akan tolong kita. Ada sebuah kuasa yang apa Bapak Ibu, yang membela kita. Katakan amin. Saya tidak tahu apa yang Anda alami. Pergumulan apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Masalah apa yang sedang menghimpitmu. Saya nggak tahu. Kalau itu karena dosa, segera mintalah ampun kepadanya. Kalau itu karena kesalahanmu, segera bertobat, hadapi Bapak Ibu Saudara. Selesaikanlah. Tapi kalau engkau tahu itu bukan karena kesalahan, bukan karena dosa. Atau mungkin karena ada orang yang fitnah Anda. Atau malah itu perbuatan tangan manusia untuk menyalahkanmu. Dengar saya baik-baik, jangan khawatir. Tenang saja, Allah di pihak kita. Allah beserta kita. Firman Tuhan katakan cuman bagian kita satu saja. Jadilah hamba yang taat kepadanya. Karena cuman hamba yang taat saja yang dibela oleh Allahnya. Ketaatan hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang taat yang dibela sama Tuhan. Nah kalau Anda tidak taat, apalagi Anda hidup dalam dosa, Allah tak akan pernah bisa membela Anda. Anda harus selesaikan itu dulu. Kita harus clear dengan itu dulu. Tapi kalau itu sudah clear dalam hidup Anda, tapi Anda masih mengalami juga yang mungkin ketika Anda di tempat kerja, ada aja orang yang iri sama Anda. Ada aja orang yang mencoba menjatuhkan engkau. Ada aja yang mencoba membuat engkau, Bapak Ibu Saudara, pokoknya itu menjegal Anda, kira-kira begitu. Jangan khawatir, kata Tuhan. Aku yang menyebut engkau benar sudah dekat. Halo, katakan amin. Tapi ingat, bukan cuman gitu, itu loh Allah kita. Allah kita tuh bukan Allah yang gampangan cuman dikasih berkat, enggak. Pernah enggak kalau Anda mungkin siapa yang di tempat ini sebagai orang tua, sudah punya anak bisa angkat tangan. Saya juga. Masa kita kasih anak kita tuh semuanya kita kasih. Terkadang kita ajarin anak kita apa? Kamu lakukan sesuatu dulu, baru kamu dapat sesuatu. Wah ini seneng nih angpauan ya. Angpau sudah punya ide banyak ya.
Tapi saya katakan kepada mereka bahwa kamu harus, tanda kutip saya ajari gini, kamu harus lakukan sesuatu. Kamu jangan cuma minta gratisan. Kamu tuh jangan cuman minta gitu. Tapi lakukan sesuatu. Firman Tuhan aja bilang kalau kamu pengen makan kerja katanya. Bener apa bener? Nggak ada jawabannya salah loh ya. Jangan jawab apa juga. Bener apa bener apa katanya gitu ya. Enggak, jawabannya cuma satu, bener. Kalau mau makan kerja gitu. Kalau mau pinter belajar Bapak Ibu Saudara. Mana ada orang pinter ini buku ya, tak bakar gitu ya, tak campur sama air, tak minum, pinter aku langsung. Ada dari mana itu rumus kayak gitu, coba beritahu. Saya tak niru kalau memang bisa gitu. Ya, saya tak tiru gitu. Gak ada kayak gitu. Kamu rajin belajar ya kamu pinter. Kamu kerja rajin ya diberkati Tuhan. Kamu bisa makan. Nggak ada Bapak Ibu Saudara. Itulah Tuhan. Tuhan kita itu bukan Allah yang gampangan. Semua dikasih sama kita. Sekalipun dia Allah yang sangat baik. Tapi karena kebaikannya itu, dia Allah tidak mau menjerumuskan Anda. Coba Anda bayangkan semua Anda diminta ketika badai terjadi. Anda tiba-tiba langsung hilang. Kenapa? Karena biasa sudah dikasih. Itu loh kayak Yusuf. Yusuf itu adalah anak yang dikasihi oleh bapaknya. Karena pada masa tuanya itu lahirlah Yusuf. Orang ini dikasihi, dimanja, dibuatin baju yang begitu indah. Tapi apa yang terjadi sama Yusuf? Yusuf diajari sama Tuhan. Sebelum Tuhan kasih dia tata, sebelum Tuhan kasih pemakaian Tuhan, diajari dulu Yusuf sama Tuhan. Apa? Dijadikan budak. Orang loh enggak pernah pegang sapu, coba. Ini orang pernah pegang sapu enggak? Oh, ini kesayangan papanya kok. Masa pernah pegang sapu? Gak pernah Bapak Ibu Saudara mungkin. Lalu apa orang ini pernah pegang lap gitu untuk bersihin meja, atau itu bahasanya itu kora-kora? What is kora-kora itu? Kok ini bahasa ya keluar semua ini ya. Ini orang Sydney bingung interpreternya ini, yang nerjemah ini what is kora-kora ya. Gitu ya. Apa itu? Cuci-cuci piring gitu ya. Itu masa pernah itu di rumahnya dia cuci-cuci piring? Gak pernah Bapak Ibu Saudara. Wong ini kesayangan papa mama. Begitu mau pegang sapu gak usah lah, wong toh ada mbak, nanti biar mbak yang sapu. Mau ini ndak boleh, ini ndak boleh. Ada berapa banyak orang kadang baru menikah baru pegang yang namanya sotil. What is itu sotil lagi? Keluar lagi nih ya. Sotil tuh baru pegang itu waktu merit, coba. Ya. Ada berapa banyak orang dimanja gitu ya. Ini Yusuf ya dimanja. Tapi Allah kita bukan Allah yang selalu kasih kita ini memanjakan kita, enggak. Dia Allah yang baik. Saking baiknya dia tidak mau menjerumuskan kita. Yusuf diajarin kerja. Jadi budak di rumah Potifar. Ajaib tapi ya. Budak yang excellent. Siapa yang ngajarin tuh? Nyapu. Loh, orang nyapu tuh ada tekniknya untuk jadi excellent loh Pak Saudara. Apa salah satu caranya? Nyapunya harus diangkat dong. Kalau cuma diambil luarnya itu gak excellent. Diangkat, disapu. Nah itu excellent itu. Dan saya rasa Yusuf ini excellent. Buktinya apa? Semuanya yang dipunya Potifar dipercayakan ke dia. Kalau cuma nyapu diambil jalannya ndak mungkin orang ini dipercaya. Cuman lap meja. Ada berapa orang lap meja ya udah gini. Tapi ada cuman di antara 10 cuman satu biasanya. Orang lap meja diangkat baru dilap. Kebanyakan ya cuman ngelap aja jalannya. Tapi ini Yusuf ini excellent nih. Pasti dia ngelap diangkat sama dia. Atau bersih-bersih tempat tidur, spray ada berapa orang cuman ya udah dibersihin gitu. Ini enggak. Kalau perlu diangkat spraynya dikencengin Bapak Saudara. Sampai kenceng. Makanya dikasih kepercayaan. Coba sampai akhirnya bukan cuman kepercayaan rumahnya Potifar yang dikasihkan kepada Yusuf. Bukan cuman penjara yang dikasih Yusuf. Negara diberikan kepada Yusuf. Halo katakan amin. Itu Tuhan kita. Tuhan kita tuh enggak buat kita manja. Ini semua janji Tuhan. Anda akan dibela, Anda akan dilindungi, Anda akan diangkat, Anda akan dibawa naik sama Tuhan. Itu semua janji Tuhan. Tapi enggak bisa cuman diem aja. Anda harus lakukan bagianmu. Apa? Taat Bapak Ibu Saudara. Apa sih taat? Ya taat. Mau dibolak-balik dari mana itu tetap kok.
T-A-A-T, balik lagi, T-A-A-T. Taat Bapak Ibu Saudara, cuman itu aja. Taat di dalam Tuhan, tapi taat dalam Tuhan. Apa sih yang Tuhan maksud taat dalam Tuhan itu dalam hal apa aja? Coba kita lihat, ayo Bapak Ibu Saudara, ayat yang keempat. Ya, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Ya, nanti coba lewat lagi di ayat berikutnya. Oh bukan, di yang B. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kata murid ini disebut terus Bapak Ibu Saudara. Dengan kata lain, Tuhan itu mau apa sih? Tuhan mau bicara apa sih? Tuhan mau kita taat dalam hal apa sih? Yang pertama, Tuhan mau kita itu taat dalam hal jadi murid. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu menginginkan Anda. Coba Tuhan bilang gini, aku memberikan kepadamu itu lidah seorang murid. Allah yang memberikan. Ini dari pihaknya Tuhan yang kasih kepada Anda. Aku memberikan kepadamu itu telinga seorang murid. Jadi ini dari pihaknya Tuhan itu memberikan telinga kepada kita. Saya mau beritahu kepada Anda, pemuritan itu tak akan pernah terjadi kalau cuma satu pihak. Halo atau halo? Pemuritan tak akan pernah terjadi Bapak Ibu Saudara. Sekalipun gurunya pinter tapi muridnya gak mau diajar, gak akan terjadi itu pemuritan. Sekalipun muridnya ini hebat, tapi dia tidak mau, dia bilang, apalah guru itu, guruku nggak pinter kok. Tidak akan terjadi pemuritan. Pemuritan itu selalu dua belah pihak. Kalau Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara, aku mau memberikan kepadamu lidah seorang murid, aku mau memberikan kepadamu telinga seorang murid. Oh Bapak Ibu Saudara, ini dari raja di atas segala raja, menawarkan dirinya untuk menjadi guru dalam hidup Anda. Bagaimana jawaban Anda? Apakah yang Anda katakan kepadanya? Bapak Ibu Saudara, ada berapa banyak orang ya foto dengan artis aja senangnya bukan main. Siapa yang pernah foto sama artis di tempat ini? Angkat tangannya. Tidak ada Bapak Saudara? Saya pernah. Ya, saya pernah. Senang ya? Senang lah Bapak Ibu Saudara. Ah, bulan ini gitu aja senang. Ah, bohong Anda. Anda senang apa enggak foto sama artis? Oh memang ternyata enggak senang ya. Bapak Ibu Saudara, wah apa yang dilakukan? Upload Facebook ya kan? Upload Instagram, wah senang ini habis foto gitu ya. Saya enggak Bapak Saudara, saya enggak pernah upload ya. Karena pada waktu itu enggak ada. Zaman itu Bapak Saudara ya, enggak ada, enggak. Tapi ini saya cuma mau tunjukkan aja. Suatu ketika KKR Victory itu orang-orang diberkati gitu ya. Saya dipeluk sama Pak Yusuf. Waduh luar biasa ya Tuhan pakai. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Pak, saya tahu ini cuman karena Tuhan dan karena Papa bukain pintu. Lalu Ko Philip juga saya dipeluk untuk KKR Victory itu. Ya banyak sekali anak-anak muda. Lalu setelah itu ya ada artis juga di situ. Ya enggak usah disebutkan namanya siapa. Dia itu cowok, artis itu datang. Nah waktu itu dia itu masuk ke tenda gitu ya. Dan saya kan di tenda pembicara setelah selesai khotbah di situ. Dia masuk gitu ya, lalu dia bergegas langsung ke saya gitu ya. Lalu dia itu mau peluk saya juga. Tapi saya kan nggak biasa, yang memeluk saya ini cuma Samuel Muji Santoso ya. Bukan yang lain gitu kan. Nah kalau yang beliau-beliau ini kan bapak rohani saya gitu. Nah ini siapa? Saya nggak terbiasa Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saya agak jaga jarak sedikit gitu. Tapi dia bilang gini, saya baru pertama kali dengar firman seperti ini. Dan saya sangat diberkati Tuhan. Saya bilang kayak gitu. Wah senang Bapak Ibu, senang. Tapi coba Anda bayangkan Bapak Ibu Saudara. Hari ini Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Yang hebat, yang menciptakan langit dan bumi. Dan menciptakan Anda dan saya. Itu hari ini datang. Dan ngomong kepada Anda dan berkata, aku mau muridkan kamu. Ini bukan cuma foto loh Bapak Ibu Saudara. Foto itu gak ada apa-apanya. Ini Tuhan berkata, aku mau muridkan kamu. Kok bisa kita anak Tuhan? Enggak mau Tuhan. Jual mahal kali amat kita ini. Bapak Ibu Saudara. Ini Raja dan segala Raja. Ini Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Sama orang di dunia artis saja kita mau minta foto. Ini bukan foto. Tuhan enggak nawarin foto. Tuhan menawarkan bergaul karib dengan Anda. Tuhan menawarkan hidupnya untuk Anda. Tuhan menawarkan setiap janjinya menjadi milikmu. Tuhan menawarkan bagaimana supaya Anda bisa menjadi murid Tuhan. Seperti yang Tuhan mau di muka bumi ini. Tuhan menawarkan diri. Maukah engkau jadi muridku? Oh come on Bapak Ibu Saudara.
Itu yang Tuhan tawarkan. Tapi ada berapa banyak orang Kristen mintanya doanya dijawab Tuhan, mintanya dilindungi Tuhan, mintanya ditolong Tuhan, tapi tak pernah mau jadi muridnya Tuhan. Tak pernah mau taat dalam hal ini. Tak pernah mau taat dalam hal aku mau jadi murid Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini Tuhan yang memberikan dirinya buat kita. Saya kalau ketemu orang yang jauh lebih hebat daripada saya, saya bersyukur kalau orang, sekalipun saya mau dimuridkan sama orang itu. Tapi kalau orang itu tidak buka hatinya, nggak terjadi apa-apa. Tapi ini bukan kita yang mau, ini Allah kita yang mau. Cuman sekarang tinggal itu, bolanya ada di kita. Maukah kita berkata, iya aku mau Tuhan, just itu aja. Itu aja. Tahun 2020, ayo kita harus berubah level kita. Kita tidak boleh jadi pengikut, kita tidak boleh jadi kebanyakan orang. Kita harus jadi murid Tuhan. Dia ngomong, aku memberikan kepadamu loh. Aku kasih kepadamu, oh Lord, oh God, oh Tuhan. Tuhan tidak usah ngomong kayak gitu. Lani mau jadi muridmu Tuhan. Tuhan tidak perlu ngomong gitu Tuhan. Aku nih bahkan tidak layak. Aku nih tidak layak, aku nih siapa? Aku ini siapa Tuhan? Aku ini tidak layak bahkan. Tuhan tidak perlu ngomong itu. Ini semua hidupku tak kasih buat Tuhan. Tak kasih buat Tuhan. Tuhan tuh cari murid Bapak Ibu Saudara. Makanya kenapa di muka bumi ketika Tuhan Yesus itu 100% manusia. Dia cuma 12 orang. Karena cuma 12 orang itu yang Tuhan itu bonding Bapak Ibu Saudara. Tuhan kan berkata begini. Ada orang bilang gini. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Aku mau ikut Engkau. Ada loh orang bilang gitu, aku mau ikut Engkau Tuhan, tapi aku mau kubur dulu orang tuaku. Ada banyak orang itu menawarkan diri mau dimuridkan sama Tuhan, tapi kalau Tuhan tidak punya hati, Tuhan tidak bisa muridkan. Demikian sebaliknya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu mengasihi, Tuhan mau memuridkan kita, tapi kalau orang itu nggak mau dimuridkan, ya nggak akan terjadi apa-apa. Bapak Ibu Saudara, gayung itu harus bersambut. Halo, katakan amin. Gayung itu harus bersambut. Kalau hari ini tawaran itu datangnya dari surga. Aku mau kamu jadi muridku. Bagaimana jawab Anda? Jawablah dalam hatimu. Dan bukan cuma jawab dalam hatimu. Tapi ayo di hidupmu ini. Di tahun 2020 kejarlah ini sungguh-sungguh. Anda menjadi muridnya Tuhan. Katakan amin. Jadi muridnya Tuhan, kejar itu. Kejar itu. Itu Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda kejar jadi murid Tuhan ini. Anda tidak akan fokus sama yang lain. Bagi Anda bukan itu yang terutama dalam hidup ini. Bagi Anda yang terutama itu adalah pokoknya punya Tuhan, dilatih nanti sama Tuhan. Nanti Anda akan dilatih dalam hidup ini seperti yang Tuhan mau. Katakan amin. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Saya mau tanya dulu, siapa yang di tempat ini mau dimuridkan oleh Tuhan? Bisa angkat tangan, bisa lihat surga dan bilang sama Tuhan, aku mau Tuhan. Amin. Sekali lagi kasih kemuliaan yang paling meriah. Oke, yang kedua Bapak Ibu Saudara. Ketaatan apa lagi? Yang kedua. Yang kedua dikatakan demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku, masih yang ayat-ayat, lidah seorang murid. Taat dalam hal apa? Taat dalam hal, Tuhan bilang lidah seorang murid ya. Taat dalam hal apa? Taat dalam hal berkata-kata. Tuhan kasih kita lidah seorang murid. Bapak Ibu Saudara, tahukah Anda bahwa kata-kata itu adalah doa? Kata-kata kita ini adalah doa loh Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita bilang hati-hati dengan apa yang kita katakan. Kalau kita bilang memang kamu itu tidak bisa kok. Memang kamu itu tidak berguna. Berarti Anda berdoa demikian Bapak Ibu Saudara. Ketika Anda berkata Tuhan, waduh aku ini memang dari dulu ya Tuhan hidupku nih ya kayak gini. Hati-hati. Kata-kata itu adalah doa. Hati-hati dengan apa yang Anda katakan Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkata, aku memberikan kepadamu lidah seorang murid. Dengan kata lain lidah kita ini dipersembahkan kepada Tuhan. Lidah ini jangan lidah yang sembarangan. Dengan kata lain kata-kata kita ini tidak boleh kata-kata yang sembarangan Bapak Ibu Saudara. Hati-hati dengan apa yang kita katakan karena kata-kata kita itu adalah doa. Dan doa itu akan terjadi. Tuhan aja menciptakan langit bumi ini dengan kata-kata. Terang jadi terang, gelap jadi
Jadilah gelap, gelap jadi. Jadilah langit, langit ya jadi cakrawala. Tuhan ciptakan binatang, jadi binatang. Tuhan ciptakan tumbuhan, jadi tumbuhan. Tuhan menciptakan itu dari kata-kata kita. Lihat kata-kata kita itu sebegitunya Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita keluarkan itu akan terjadi demikian. Bapak Ibu Saudara, barang siapa menggemakannya, dia akan menuai buahnya. Barang siapa menggemakan mulut kita ini, kita yang akan menuainya. Dan Tuhan berkata, biar kamu itu mempunyai lidah seorang murid. Berarti dengan kata lain, maaf ya, lidah kita ini harus dimuridkan. Dimuridkan seperti yang Tuhan mau. Kenapa? Karena lidah ini kecil, tetapi ini menguasai seluruh hidupmu. Lidah ini kecil, tapi ini menguasai seluruh hidup Anda. Ini kecil, tapi ini mempengaruhi seluruh hidup Anda, Bapak Ibu Saudara. Hati-hati dengan lidah ini. Hati-hati tak bertulang. Lidah ini kecil, tak bertulang. Iya. Tapi dari lidah ini, Bapak Ibu Saudara, Anda bisa menciptakan sesuatu. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dari lidah ini Anda bisa berkata, hari ini aku berkata, setiap tulang-tulang tumbuh in the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Dari kata-kata yang tidak ada tulangnya, tulang yang bisa tumbuh. Dari orang yang buta, orang itu bisa lihat. Dari orang yang lumpuh, hari ini angkat tilammu dan berjalan, kata Tuhan. Itu orang langsung berdiri, angkat tilamnya dan pulang jalan lagi. Sudah tidak usah digotong lagi sama 4 orang. Tuhan berkata, Efata, terbuka. Itu orang yang buta ketika berkata, Efata, terbukalah, gitu ya. Orang itu bisa lihat. Oh, hati-hati dengan kata-kata ini. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau ini menjadi lidah seorang murid. Tuhan mau pakai kita. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Roma 6. Mungkin LCD bisa bantu ya. Roma 6 ayat 13. Roma 6 ayat 13. Oke, Anda bisa ketemu, katakan puji Tuhan. Sama-sama kita baca. 3, 4. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang hidup, yang dahulu, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi hidup kita ini semuanya, anggota tubuh kita ini kan berarti kita punya tangan, semuanya ini suruh persembahkan untuk senjata kebenaran Bapak Ibu Saudara. Berarti Tuhan juga pakai kita, Tuhan bisa pakai itu. Yang satunya adalah senjata kelaliman. Dan Tuhan mau di area lidah kita ini dipersembahkan bagi Tuhan. Hati-hati dengan apa yang kita katakan. Tahu enggak? Dari kata-kata kita ini orang itu bisa jauh dari Tuhan. Atau orang itu bisa mendekat kepada Tuhan. Dari kata-kata kita. Dari kata-kata kita. Orang bisa mengalami damai sejahtera atau tidak. Itu cuma dari kata-kata kita. Karena itu hati-hati dengan apa yang kita katakan. Dari kata-kata kita. Orang itu bisa maju bangkit. Ataukah orang itu bisa terpuruk down. Dan dia terhilang. Dari apa? Dari kata-kata kita. Dari kata-kata kita. Tuhan berkata kepada saya ketika saya lihat papa saya sakit Bapak Ibu Saudara. Hati gelisah, kacau. Aduh Tuhan janganlah ambil orang tua saya gitu ya. Lalu saya cuma doa kepada Tuhan. Sederhana Tuhan berkata. Ini aku jangan takut. Ini aku jangan takut. Kata-katanya sederhana. Tetapi itu seperti kayak aliran air yang begitu dingin. Masuk ke dalam hati saya. Saya yang hati saya gundah gulana, yang hati saya mungkin bisa cemas, khawatir. Ketika dengar kata-kata itu sederhana. Ini aku jangan takut. Tuhan yang tidak bilang nanti papamu sembuh lah. Tuhan yang tidak bilang ini itu. Bahkan mungkin Tuhan tidak jawab doa. Tapi Tuhan cuma berkata ini aku jangan takut. Just enough. Itu cukup. Hati saya tenang, ada damai. Semua kekhawatiran itu lenyap. Luar biasa. Kata-kata itu. Firman Tuhan katakan Bapak Ibu Saudara, coba lihat apa itu kata-kata. Lihat, supaya dengan perkataan aku memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Lidah kita dipakai untuk itu Bapak Ibu Saudara. Hati-hati dengan kata-kata kita. Kata-kata kita kadang bisa menjatuhkan orang.
Kamu tuh memang dari dulu kayak gitu. Kita ngomong sama pasangan kita, memang dari dulu kamu tidak pernah berubah. Bapak saudara, kita ini bukan Tuhan atas pasangan kita. Halo, katakan amin. Kita bukan Tuhan atas pasangan kita. Biarlah dia Tuhan, ada Tuhan. Dan bukan kita yang jadi Tuhan buat pasangan kita. Yang bisa menghakimi orang itu berubah atau tidak berubah itu cuma Yesus saja. Padahal Yesus saja berkata bahwa semua orang bisa berubah. Tabib itu datang bukan untuk orang yang sehat, tapi untuk orang yang sakit. Dan orang yang demikian itu adalah orang itu dicari oleh Allah. Allah sendiri aja tak pernah menghakimi orang hidupnya tidak bisa berubah. Dia tidak pernah menghakimi itu. Dia sendiri berkata kepada perempuan itu, aku tahu kamu itu sudah hidupnya tidak karu-karuan. Dia ini kedapatan berzina, selingkuh sama orang. Itu entah dia ini sudah punya suami lalu dia selingkuh, ataukah dia itu belum punya pasangan tapi dia itu merusak rumah tangga orang. Saya nggak tahu mana yang dia lakukan, perempuan ini gitu ya. Tapi yang pasti Tuhan berkata, orang-orang berkata kamu sudah kedapatan zina katanya. Dan hukum waktu itu dirajam dengan batu. Tapi Tuhan sendiri aja berkata, aku pun tidak menghakimi engkau. Jangan berbuat dosa. Pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus aja tidak pernah menghakimi kita. Yesus aja tidak pernah menghakimi kita bahwa kita tidak pernah bisa berubah. Yesus aja tidak pernah menghakimi kita. Kenapa kita menghakimi pasangan kita? Dengan kata-kata kita. Kenapa kita berkata bahwa kamu memang dari dulu tuh sama. Tidak pernah berubah. Kenapa kita menjadi Tuhan atas pasangan kita? Hati-hati dengan kata-kata kita. Allah kita aja tidak pernah menjudge kita demikian. Dia berkata pulanglah. Aku pun tidak menghakimi engkau. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu kata-kata itu sangat powerful. Perempuan ini pulang hidupnya tak pernah sama lagi. Bapak Ibu Saudara, kenapa pasangan Anda tak pernah berubah? Jangan-jangan yang perlu berubah bukan pasangan Anda. Andalah yang perlu berubah. Yesus sekali berkata-kata demikian, aku pun tidak menghakimi engkau. Pulang jangan berbuat dosa lagi. Ini perempuan hidupnya tak pernah sama. Dia tinggalkan dosanya, bukan cuma itu. Dia memberi diri untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ingat minyak narwastu, seorang perempuan yang kasih minyak narwastu itu siapa? Itu adalah wanita yang sama yang kedapatan berzina itu. Orang yang hidup dalam dosa kok bisa demikian sampai... Itu narwastu sangat mahal. Anda harus kerja, kalau zaman sekarang Anda harus kerja setahun untuk beli minyak itu. Dan Anda bayangkan Anda kerja setahun untuk beli minyak itu, setelah itu dipecahin lagi. Ditaruh di kaki Yesus, diseka sama rambutnya. Makanya itu Yudas bilang pemborosan ini. Itu Yudas tuh gak tahu apa yang terjadi. Tapi bagi wanita ini, orang kalau sudah jumpa sama Tuhan, orang itu gak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Kasih yang terbaik. Dari mana perempuan ini berubah? Dari kata-kata Yesus. Kata-kata Yesus, dia memberikan pengharapan di tengah-tengah tak ada harapan. Dia memberikan semangat kepada orang yang letih lesu. Bagaimana dengan kita? Ayo Bapak Ibu Saudara, ayo kita serahkan lidah kita ini untuk menjadi lidah seorang murid. Kita serahkan kata-kata ini kepada Tuhan. Dan ajaibnya, kalau kita menyerahkan itu kepada Tuhan, kalau kita mau ngomong itu kayak ada alarmnya nanti Bapak Saudara. Hei, itu kata itu gak perlu diomongin. Itu dihapus saja. Kamu gak perlu ngomong itu. Ada alarmnya nanti. Ketika kita berkata aku mau punya lidah seorang murid Tuhan, Tuhan akan latih kita. Tuhan akan tuntun kita. Bukankah Roh Kudus itu mengajari kita segala sesuatunya? Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Hati-hati dengan kata-kata. Jangan merendahkan, jangan menyakiti, jangan menjatuhkan. Jangan kata-kata kasar, jangan kata-kata kotor. Jangan kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang negatif, kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang kosong. Jangan ucapkan itu semua. Karena itu bukan dari Allah. Kalau kita adalah anak Allah, sederhana. Dari kata-katanya kita bisa tahu orang itu benar-benar murid Yesus atau tidak. Katakan amin. Katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, sampai sini Anda diberkati Tuhan? Amin. Ya, saya doakan. Bapak Ibu Saudara, ya, ini cuma sharing saja. Sharing saja. Kata-kata itu berkuasa karena saya tahu itu sangat berkuasa, makanya
Dari pertama kali saya tahu kebenaran firman itu, ya sudah 20 tahun mengiring Tuhan ini, saya selalu berdoa bahwa Tuhan pakailah kata-kata ini. Waktu itu saya belum pelayanan, saya tidak pernah bayangkan pelayanan mimbar, Bapak Ibu Saudara, nggak pernah. Pelayanan saya itu cuman bersihin gereja, gulung-gulung kabel, Bapak Ibu Saudara ya, itu pelayanan saya. Bersihin kamar mandinya gereja, itu saya. Nggak pernah, bahkan ini pelayanan yang paling saya hindari. Kenapa? Saya ini kan nggak bisa ngomong sama orang, Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini bisa ngomong pun itu cuman Tuhan aja, pakai jubahnya Tuhan. Saya nggak bisa. Makanya ini yang paling saya hindari. Saya tuh cuman bayangkan khotbah dikasih waktu, ya. Misalnya setengah jam lebih, 45 menit lah, ngomong apa nggak bisa ngomong. Anda tahu Yesus? Iya, ya sudah. Ikut Yesus ya, turun gitu ya. Dari mimbar kan nggak mungkin khotbah begitu, Pak Saudara. Kan nggak bisa ngomong, kata-katanya dari mana gitu. Jadi pelayanan ini yang paling saya hindari. Tapi saya tahu bahwa semenjak saya bertobat, Bapak Saudara, saya pelayanan mimbar saya hindari. Tapi bukankah saya tidak bisa menghindari untuk saya tidak ketemu sama orang? Saya pasti ketemu orang. Ketemu orang, apa yang dipakai kalau ketemu orang? Mulut, Bapak Ibu Saudara. Karena itu mulut ini sudah saya berikan kepada Tuhan 20 tahun yang lalu. Dan ajaibnya apa, Bapak Saudara? Semakin mulut ini dijaga. Ini Bapak Ibu Saudara, ini pengalaman pribadi saya. Pengalaman pribadi itu Anda tidak bisa sangkal. Kenapa? Karena itu pribadi personal. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak dan Yakub itu personal. Anda tidak bisa menjudge atau menghakimi. Tapi ini pengalaman saya. Ketika saya jaga kata-kata saya pun diurapi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kata-kata itu diurapi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, semakin engkau menjaga, kata-katamu itu semakin diurapi Tuhan. Makanya kalau mau khotbah itu ada aja yang gangguin, itu ada. Tapi saya selalu ingat, ini kata-kata ini harus dijaga. Supaya apa? Semakin diurapi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan ini memang benar. Semakin engkau lidah ini dipersembahkan bagi Tuhan. Anda tuh, ini saya jadi doa saya. Bapak Ibu Saudara, tidak perlu tunggu KKR kuasa kasihnya, kesembuhan terjadi. Di mana-mana, di rumah tangga Anda, di sekolah, di tempat Anda kerja. Kalau ada orang sakit, ketika Anda berdoa tumpang tangan, orang itu pun juga sembuh kok. Halo, katakan amin. Itu karena apa? Karena kata-kata Anda, lidah Anda sudah dipersembahkan kepada Tuhan menjadi lidah seorang murid. Sehingga melalui kata-kata Anda pun Anda dipakai oleh Allah. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Yang ketiga itu Bapak Ibu Saudara ya, yang saya bahas barusan itu adalah yang ketiga. Ya, saya sudah kasih intermezzonya dulu. Yang ketiga, dikatakan seperti ini. Supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, taatlah dalam hal apa? Dalam hal pemakaian Allah. Allah itu mau pakai hidup Anda. Katakan amin. Allah itu mau pakai hidup Anda. Siapapun Anda, apapun profesi Anda, apapun yang Anda pegang, Tuhan itu mau pakai Anda. Ketika Anda berkata gak usah sudah Tuhan, ya itu pilihan. Tapi ini yang Tuhan mau katakan, Tuhan mau pakai kita, ya. Dan Tuhan mau kita taat dalam hal pemakaiannya Tuhan. Untuk apa? Firman Tuhan katakan, memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Di luar sana banyak orang yang tersesat, banyak orang yang perlu Tuhan. Tuhan mau pakai kita, Bapak Ibu Saudara. Sederhana loh Tuhan pakai kita itu. Sederhana, Bapak Ibu Saudara. Dengan kata-kata kita, dengan hidup kita. Atau mungkin tiba-tiba Anda cuma telepon aja sama dia. Hei, kamu lagi ngapain? Ayo hari Minggu aku jemput kamu ya ibadah. Cuman segitu aja, sederhana. Tiba-tiba Anda keinget sama teman Anda telepon gitu ya. Lalu dia datang ke gereja, dia dijamah Tuhan. Pulang dia dapat sesuatu dari Tuhan. Sederhana itu. Sesederhana itu loh Tuhan pakai hidup kita. Iya. Tuhan mau pakai kita buat anak-anak kita gitu ya. Buat anak-anak jasmani, anak-anak rohani, Tuhan mau pakai kita. Di rumah gitu ya, punya anak. Tuhan mau pakai kita untuk apa? Jadi berkat juga buat mereka. Bapak Ibu Saudara, punyailah ketaatan dalam hal pemakaian Allah. Jangan Anda berkata sudah tidak usah lah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu berarti ketika kita berkata demikian, kita menutup pintu untuk Tuhan kerja. Tapi Anda berkata seperti ini, Tuhan, kalau Tuhan rindu mau pakai hidupku, ini aku. Pakai seperti yang Tuhan mau. Pakai Tuhan. Terkadang tahukah Anda, melalui hidup Anda, orang tua Anda bertobat.
Ternyata cuma tunggu Anda aja. Gitu ya. Tunggu Anda mungkin ngomong sesuatu kepada dia. Lalu orang ini bisa terbuka hatinya. Saya banyak dengar cerita lucu-lucu saudara. Tapi karena ketaatan yang sederhana itu bisa membuka pintu surga buat orang lain. Wow, ternyata ketaatan kita ini bisa membuka pintu surga buat orang lain. Ketaatan kita ini Bapak Ibu Saudara bisa mendatangkan kemuliaan bagi orang lain. Orang yang mungkin dia sudah tidak punya pengharapan, letih lesu, dia dapat pengharapan baru. Karena kita Bapak Ibu Saudara, karena kita. Lucu ya, saya beberapa waktu yang lalu saya ketemu sama seseorang gitu ya. Lalu ketika ketemu sama seseorang udah lama ya Bapak Ibu Saudara, berapa waktu yang lalu tiba-tiba ketika ngobrol, lalu saya tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, saya ngomong tentang hidup orang ini. Saya ngomong hidup tentang orang ini gitu ya, sederhana. Gitu ya, saya cuma ngomong juga sederhana. Lalu tiba-tiba enggak kerasa orang ini mengeluarkan air mata, ibu ini mengeluarkan air mata. Dan ibu ini berkata, iya memang itu saya. Itu memang saya. Bapak Ibu Saudara, sederhana ya. Saya padahal saya enggak pernah punya wacana atau agenda untuk ngomong sama ibu ini. Saya enggak pernah punya agenda dan wacana. Tapi saya selalu memberi hati ini untuk siap selalu dipakai oleh Allah. Kapanpun waktunya, kadang enggak tahu. Nah pada waktu itu cuma sekedar lewat saja. Ya jadi kayak orang papasan gitu loh. Jadi kayak orang lewat gitu. Tiba-tiba ketika orang kayak lewat gitu, kayak ada sesuatu gitu ya. Lalu saya berbalik lagi, saya panggil ibu itu dan saya ngomong gitu. Cuman itu. Tapi hati saya selalu siap untuk dipakai oleh Allah kapanpun. Kapanpun. Ada seorang tiba-tiba datang gitu ya. Tidak ada agenda apa-apa. Saya cuma menyapa orang itu. Datang. Karena waktu itu datang ke kantor. Saya cuma menyapa ibu ini. Shalom ibu, apa kabar gitu ya. Cuman itu aja. Lalu saya tergerak untuk pegang pundak ibu ini. Pegang pundak begini loh Pak Saudara. Saya pegang ibu ini ya. Saya pegang begini. Apa kabar ibu? Saya cuma pegang begini Pak Saudara. Ibu itu nangis. Lalu dia nangis kan enggak mungkin saya tinggal. Tuhan berkati ya. Lalu saya tinggal gitu kan enggak mungkin Pak Saudara ya. Begitu saya pegang, apa kabar ibu? Lalu dia nangis Pak Saudara. Lalu apa yang terjadi ya? Saya duduk, saya ngomong sama ibu ini. Saya ngomong banyak hal. Sederhana Pak Saudara. Kalau kita berkata ini aku pakai, aku mau taat dalam hal pemakaian. Coba Anda bayangkan, misal aja, ini cuma misalnya, saya kan bukan Tuhan. Saya ini cuma misal aja. Hari itu kalau saya tidak pegang tangannya dan berkata ibu apa kabar. Saya tidak tahu mungkin ibu ini jangan-jangan dia berpikir aneh-aneh macam-macam. Atau jangan-jangan mungkin dia sudah tidak ada di tempat ini mungkin. Atau sudah tidak ada lagi, saya kan tidak tahu, saya bukan Tuhan. Tapi ketika hati ini selalu taat kepada Tuhan, menyiapkan hati ini untuk selalu dipakai Tuhan. Jadi kita tuh seperti available di hadapan surga. Jadi anytime Tuhan perlu, Tuhan akan utus kita. Tuhan akan pakai kita. Cuman sederhana, cuman dielus begini. Bapak Ibu Saudara, ini wanita sama wanita ya. Bagi Anda mungkin yang sempat ketiduran tadi, wih bulan ini ngelus siapa gitu ya. Wanita sama wanita. Wah ini bahaya ya. Diambil sepenggal masukkan media sosial ini nanti ya. Wanita, ini ibu-ibu. Saya cuman elus begini, apa kabar? Dia nangis. Lalu saya doakan ibu ini. Lalu pulang ada senyum di wajahnya. Coba Bapak Ibu Saudara, milikilah hati yang available, selalu taat untuk dipakai oleh Allah. Halo katakan amin. Taat selalu dipakai oleh Allah. Milikilah hati itu. Anda tidak tahu kapan waktunya dipakai Tuhan. Tidak tahu. Tapi Allah itu tahu. Dan dia selalu mencari orang yang available itu. Orang yang selalu siap sedia. Katakan amin. Katakan amin. Untuk sebuah kepercayaan dari surga. Oh, sesuatu dari surga itu kepercayaan loh. Dan itu Tuhan tuh nyarinya kepada siapa? Kepada orang yang kayak gini, misalnya Anda punya seseorang bilang gini, aku minta tolong ini ya. Aduh, aku masih ada kerjaan. Atau ini minta tolong ini. Aduh, ini segala macam. Orang itu gak pernah available. Tapi Anda sebagai bos mungkin, Anda sebagai pimpinan, Anda akan cari orang yang apa? Yang available. Bukan untuk dimanfaatkan oleh Anda, enggak loh. Bagi Anda, kalau Anda bos, pimpinan, orang yang available itu bukan untuk dimanfaatkan. Anda tahu ini. Tapi itu adalah asetmu itu. Benar apa benar? Yes.
Orang yang available bagi seorang bos, seorang pimpinan itu bukan untuk dimanfaatkan. Tapi dia itu adalah aset bagi dia. Bayangkan, bos di dunia aja yang tidak sempurna tahu Anda itu aset, apalagi Bapa kita di surga. Kalau kita punya hati yang available, kitalah asetnya surga. Loh, kalau asetnya surga Bapak Ibu Saudara, kalau belum waktunya Anda tidak akan pulang ke rumah Bapak. Naik pesawat goyang-goyang gitu Bapak Saudara ya. Semua orang, saya pernah naik pesawat bau sangit Bapak Ibu Saudara. Ini apa yang terbakar bayangan saya. Itu di depan saya, sebelah sini ya, serong gini. Dia noleh ke saya, mata ketemu mata gitu ya. Tapi mata ketemu mata saya cuma mikir, saya tidak mungkin mati. Ya kenapa? Saya ini masih harus, ada acara apa waktu itu saya lupa. Saya masih harus khotbah di sana, gak mungkin saya mati sekarang gitu ya. Umurku masih panjang gitu. Tapi saya lihat wajahnya orang itu, bau sangit dia bilang gitu. Lalu dia sampai dia pencet. Pramugarinya datang, ini kenapa gitu. Soalnya enggak cuma bau itu, setelah itu hawanya itu jadi panas Bapak Ibu Saudara. Pesawat itu panas, bayangin pesawat bisa kemeringat itu kok bisa, itu enggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Saya di pesawat bisa kemeringat itu Bapak Ibu Saudara. Itu mengalir itu keringat. Saya cuma mikir, enggak, aku tahu aku masih panjang, ini masih harus khotbah gitu ya. Nah, ini orang itu semua sudah tole-tolean Bapak Ibu Saudara. Orang ya kalau jadi asetnya surga, kayak Pak Philip itu loh. Lalu semua orang heboh ya. Waktu itu satu pesawat, kita langsung lihat Pak Philip. Pak Philip lagi makan, gak apa-apa, umurnya kita panjang. Umurnya kita panjang. Kenapa? Itu asetnya surga, belum selesai. PR-nya masih banyak di muka bumi ini. Itu loh orang kalau asetnya surga, jangan mencobai ya Bapak Saudara. Jangan mencobai. Tapi maksudnya itu. Kalau bos punya aset dan Anda adalah asetnya dia, dijagai Anda Bapak Saudara. Oh come on, Anda tidak perlu minta gaji, naik. Dikasih fasilitas ini, dikasih ini. Anda tidak perlu mikirin diri Anda sudah di pikirannya dia. Wow, itu luar biasa. Diri Anda udah di pikirannya dia. Oh ini orang ini ya, ini perlu jalan-jalan, ini pergi Korea, ini tak suruh jalan-jalan. Waduh gitu ya Bapak Saudara. Padahal Anda cuma maunya ke Kudus mungkin, Korea Bapak Saudara. Kayak gitu. Kenapa? Karena Anda asetnya dia. Apalagi kita asetnya surga. Halo katakan amin. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Itu loh kenapa Tuhan mau. Taatlah dalam pemakaian Tuhan, jadilah available. Supaya apa? Supaya status Anda berubah. Dari siaga 1 jadi asetnya surga. Saya gak tahu status Anda apa hari ini. Jangan-jangan Anda siaga 1 nih sama Tuhan. Tapi Anda tiba-tiba berubah jadi asetnya surga. Kalau asetnya surga Bapak Saudara, Anda dilindungi Allah. Katakan amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, apalagi? Selanjutnya firman Tuhan katakan. Ayat kelima, Tuhan Allah, belum ayat 5, yang B dulu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku. Yang berikutnya, yang keempat, taatlah dalam dengar-dengaran akan suaranya. Taatlah dalam hal ini, tadi berkata-kata, sekarang dengar-dengaran. Tuhan memberikan kepada kita telinga, seorang murid. Telinga ini pakai untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Jangan terlalu banyak mendengar gosip Bapak Ibu Saudara. Jangan terlalu banyak mendengar kabar-kabar burung. Jangan terlalu banyak dengar apa yang berita katakan. Tidak menimbulkan apa-apa dalam hatimu. Kecemasan iya, kekhawatiran iya, apalagi sekarang virus. Ada virus apa itu? Corona ya. Bapak Ibu Saudara, jangan dengar-dengaran apa yang jadi kata manusia. Berjaga-jaga harus. Tuhan berkata kita harus berjaga-jaga. Tapi Bapak Ibu Saudara, iman timbul dari pendengaran akan firman. Nah, iman timbul dari pendengaran, apa yang Anda dengar. Kalau Anda dengar ketakutan, jadi iman ketakutan yang akan timbul. Anda akan takut. Apa yang Anda dengar itu berpengaruh kepada hidupmu. Kalau engkau dengar firman, imanmu semakin bertambah kuat di dalam Tuhan. Anda tidak akan tergoyahkan sama badai apapun. Nah ini yang Tuhan maksud. Telinga kita harus dengar-dengaran akan suaranya. Suara Tuhan, suara firman Tuhan. Supaya apa? Supaya iman kita kuat Bapak Ibu Saudara.
Itu ketaatan yang Tuhan mau kita lakukan di tahun 2020 ini. Taat mendengar. Taat. Kalau Tuhan berkata, jangan. Ya jangan Bapak Ibu Saudara, jangan diterusin. Kalau jangan lakukan itu, jangan. Harus dengar Bapak Ibu Saudara. Saya secara pribadi selama setahun ini Bapak Ibu Saudara, saya melatih telinga saya. Dengeran. Saya melatih sesuatu yang tidak terdengar. Saya tulis di Instagram saya. Biar Tuhan itu mempertajam telinga kita. Untuk apa sih? Untuk mendengar yang tidak terdengar. Hari ini Anda bisa dengar suara saya. Tapi Anda perlu dengar suaranya Tuhan. Suara Tuhan tuh kadang kita gak bisa dengar kan. Tapi dia itu kita bisa mendengarnya loh Bapak Saudara. Kita perlu melatih telinga kita mendengar yang tidak terdengar. Yaitu suaranya Tuhan. Saya belajar melatih itu Bapak Saudara. Saya belajar melatih itu. Saya minta kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk kehidupan saya. Ya. Tapi yang terlebih sebenarnya bukan untuk kehidupan saya. Tapi untuk kehidupan jemaat. Saya minta kepada Tuhan supaya saya melatih telinga saya dengar-dengaran untuk kehidupan kerohanian jemaat. Kehidupan jemaat Tuhan, gereja yang Tuhan percayakan. Supaya apa karunia itu diberikan kan untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku minta itu. Saya latih, Bapak Ibu harus melatih. Latihlah itu, dengar-dengaran akan suara Tuhan. Saya kadang kalau saya ada berapa kali ya, ini udah beberapa kali apa yang saya dapat gitu sudah confirm dengan orang yang juga mengalaminya gitu ya. Tapi itu tidak terjadi begitu saja. Itu dilatih Bapak Ibu Saudara. Dan saya minta, kadang saya ngomongnya saya bilang minta maaf kalau saya ini salah ya gitu. Tapi ini yang saya dapat dari Tuhan, saya latih. Sengaja untuk melatih itu. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan itu aja. Anda perlu latihan Bapak Ibu Saudara, dengar. Perlu melatih. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa jalan di tengah kegelapan dunia ini? Kita perlu tuntunan Tuhan. Kita perlu firman. Kita perlu suaranya. Gelap masih gampang ya. Bedain hitam sama putih mah gampang. Kalau abu-abu coba. Bisa Anda bedain? Belum tentu. Bagaimana bisa bedain? Firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan bisa bedain, suara Tuhan bisa bedain. Itu makanya kita perlu. Apalagi dunia ini sekarang semua abu-abu. Abu-abu. Kalau Anda tidak jeli, Anda bisa kepleset Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda nggak jeli, Anda bisa tersesat. Lihat, sekarang semua disahkan. Semua disahkan. Pria dengan pria menikah boleh. Wanita dengan wanita. Bapak Ibu Saudara, mana ada firman Tuhan? Wong kalau orang lo pria sama pria itu pun dia tetap ngambil peranan, ada yang jadi pria, ada yang jadi wanita kok. Orang itu udah diciptakan dari dulu tuh pria sama wanita. Oh aku nih lahir dari dulu memang punya yes itu ya sulit Bapak Saudara ya. Saya masih khotbah lagi ya 2 kali ya. Itu dari saya lahir dia cowok ngomong kayak gitu. Oh Bapak Saudara, Allah itu menciptakan sempurna. Allah menciptakan sempurna. Bukan dengan kayak begitu Anda harus jadi wanita, Anda pria jadi wanita, enggak perlu. Allah sudah ciptakan kamu pria kok. Kayak gitu. Kamu pria, kamu harus bisa mengatasi kelemahanmu. Tapi itu sekarang semua abu-abu. Enggak apa-apalah. Asal itu untuk makan anak istri di rumah, sedikit-sedikit curang gak ada apa, gak masalah. Daripada anak istri gak bisa makan. Allah kita tuh gak pernah biarkan anaknya meminta-minta, bahkan gak bisa makan tuh gak pernah. Kalau dia gak bisa makan, kalau istri anak Anda sampai gak bisa makan, itu bukan salah Tuhan. Anda yang harus bertobat dulu. Bukan dengan berbuat curang itu berarti dengan berbuat curang supaya mereka bisa makan, bukan. Anda harus bertobat supaya mereka bisa makan. Dari situ tata hidup. Awali jalan, mulai dengan benar, hidup dengan benar, kerja dengan benar. Semua abu-abu sekarang. Oh ini istri yang ini bisa bawa saya kepada Tuhan. Yang dulu gak bisa. Loh mana ada istri dulu, istri sekarang mana ada. Bapak Saudara, istri ya itu sampai selama-lamanya. Suami ya itu sampai selama-lamanya. Sekarang yang selingkuh bukan cuma pria, wanita juga banyak. Tidak ada teman curhat di rumah. Ini teman curhat saya. Loh, kalau sudah dikasih suami yang kayak gitu, itulah teman curhatmu. Kalau hari ini tidak bisa curhat, jadi ada sambungan yang konslet. Itu harus dibenerin dulu sambungannya. Nanti lah bisa curhat. Nggak perlu curhat di tempat lain. Bapak Saudara, halo katakan amin. Ada lagi juga
yang anaknya sakit, difoto dulu, dalam nama Yesus sembuh. Loh, bukan foto lalu diupload itu sembuh Bapak Ibu Saudara, bukan, doa dulu Bapak Ibu Saudara. Sekarang semua abu-abu, berharap dengan sosial media anak Anda bisa sembuh. Bukan, taruh itu handphonenya dulu. Doa kalau perlu, bahasa Ibrani-nya itu jengking sama Tuhan, minta kepada Tuhan mujizat. Gitu Bapak Ibu Saudara, bukan foto dulu. Lalu masuk di Instagram, masuk di sosial media. Semua ini, semua tuh sekarang sedang dirubah. Rubahnya tidak frontal, hitam dan putih, enggak. Kalau hitam dan putih Anda tahu, Anda bisa bedain. Tapi sekarang dunia tuh mengubahnya menjadi abu-abu. Sehingga orang kalau tidak sungguh-sungguh benar-benar hidup di dalam putih, Anda akan bingung. Ini benar apa salah? Oleh karena itu Tuhan berkata, punya telinga seorang murid, kata Tuhan. Telinga itu dipakai untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita nggak tersesat. Supaya kita tidak menganggap yang abu-abu itu sebuah kebenaran. Bahaya loh. Orang itu, kenapa orang tersesat? Sekarang ada yang namanya ratu dan raja. Dari mana itu? Dari kata-kata. Dan bukan cuma kata-kata. Bukan kata-kata manusia. Orang yang dengar dia tidak bisa bedain mana yang benar, mana yang enggak. Orang itu ya, kalau sudah menganggap sesuatu menjadi sebuah kebenaran, itu bahaya kalau itu bukan kebenaran firman Tuhan. Benar apa benar Bapak Saudara? Orang bisa bunuh diri massal itu kenapa? Karena itu dianggap sebuah kebenaran bagi dia. Maka dia melakukannya. Hati-hati, kebenaran sesungguhnya itu adalah suaranya dan firman Allah. Bukan yang dunia ini katakan. Bukan Bapak Ibu Saudara. Karena itu baca firman. Coba kanan kiri Anda lihat, tatap matanya dan berkata, kita harus baca firman. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara ya, Anda masih bersama-sama dengan saya? Amin ya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara dikatakan seperti ini, ajaib, ini luar biasa. Ayat 6. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, pipi kepada orang-orang yang mencabut janggutku, aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Luar biasa ya. Orang ini dipukul loh ya, punggungnya malah dikasih. Itu janggutnya lo dicabut loh. Saya enggak pernah ya karena saya enggak punya janggut. Tapi saya rasa itu pasti sakit ya. Tapi bukan ketika janggutnya lo dicabut. Pipinya malah dikasih. Lalu ketika orang ini diludahi, dinodai. Malah mukanya dikasih. Ada orang kayak gitu ya. Itu ada loh, bukan Tuhan. Dia adalah Anda dan saya. Ini maksudnya apa Bapak Saudara? Taatlah dalam mengikut Tuhan. Taatlah Bapak Ibu Saudara. Dalam mengikut Tuhan ini ada aja bayar harganya ya. Mengikut Tuhan ini bayar harganya ada aja. Tidak boleh ini, tidak boleh itu gitu ya. Tapi ketika Anda taat, ini yang Anda peroleh. Bisa ya. Apa yang diperoleh? Sederhana, perubahan hidup. Orang dipukul kok bisa malah punggungnya dikasih. Janggutnya dicabut loh kok malah pipinya dikasih. Diludahi loh kok malah mukanya dikasih. Kalau orang sekarang, kalau misalnya orang yang benar-benar orang Bapak Ibu Saudara, di janggutnya ditarik gini, diginiin Bapak Ibu Saudara, diludahi gitu. Wah, bisa-bisa sepatunya udah melayang di muka orang yang meludahi itu. Orang sekarang bisa-bisa begitu Bapak Saudara. Tapi ajaib ini. Ini orang tanda kutip kayak, wah ini orang ini dari mana ini ya? Made in surga ini. Ini made in surga. Orang yang taat ya sebagai hamba Tuhan itu. Hidupnya itu beda sama dunia Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Katakan amin. Hidupnya beda sama dunia. Dunia kayak gitu, dia itu beda. Itulah anak-anak Allah. Ayo kita kejar ketaatan ini. Ini persatuan kita dengan Tuhan dalam hal ketaatan. Katakan amin. Anda mau? Bisa kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Mari saya undang semua bangkit berdiri.